istilah strawberry generation itu pertama kali muncul itu disematkan untuk millennials ternyata. Permasalahannya tuh bukan mereka yang sebenarnya sangat lemah, tapi karena lingkungan mereka yang mengajarkan kalau misalnya ada masalah itu healing gitu. Solusinya tuh bukan menyelesaikan masalahnya, tapi healing gitu, untuk menyelesaikan masalah emosinya gitu. Sebentar, Nah dan itu setelah bener itu atau ya salah? udah, dan itu salah sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di virtual podcast Kak Didi Official. Dan hari ini spesial kita akan ngobrol bareng kandidat psikolog tentang Gen Z and mental health. So buat kalian yang merasa Gen Z, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Didi atau Kak Didi official nih. Kak Didi ya. Kak Didi official nama Didi, channelnya ya. Kak Didi Mas Didi berarti saya panggilnya kadang-kadang nih. dipanggil kayak Didi juga sih. Ya 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 ya. Gimana Baik, kabarnya teman-teman. Kak Didi? Alhamdulillah, Mas Agis sehat. Sehat, sehat juga sekarang. Oke, baik. Sebelum kita mulai, barangkali aku perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah seorang kandidat psikolog, kemudian S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian lanjut ke S2 dan tidak atau belum mau dipanggil psikolog ya, padahal udah tinggal selangkah lagi gitu. Begitu. Mohon Mas doanya. Agis bisa siapa terlebih dahulu barangkali. Ya, halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini bisa mendapatkan informasi yang insight baru ya. Jadi kita bisa memperbarui semangat nih. Dan karena saya semangatnya udah terbarui nih kalau ngelihat Kak Didi yang semangat seperti ini nih. Oke, baik. Kira-kira kita mau ngobrolin apa Kak Aziz nih? Iya nih, sebenarnya tuh waktu pertama kali Kak Didi ajak nih menarik juga nih. Topiknya tuh ngomongin soal generasi Z ya, karena akhir-akhir ini memang researchku di Fakultas Psikologi juga ngomongin soal generasi Z sendiri gitu. Mungkin kita mulai dulu dari pertanyaan ya Kak Didi ya. Ini saya mau Oke, nanya baik. Kak Tapi Didi dulu nih. dari pertanyaan Mas Aziz dulu nih. Iya nih, ya teman-teman yang dengerin podcastnya Kak Deddy ini podcastnya saya balik ya. Jadi saya mau nanya host dulu nih sekarang nih. Kak Deddy, what do you think about generasi Z? Kreatif. Satu kata itu aja barangkali. Kreatif, good, kreatif. Another maybe? Barangkali kayak rapuh, terus Oke. ya Strawberry kayak generation ya sekarang ya. makanya tertarik banget nih ngobrolin masalah mental health, Gen Z sama gimana mereka bisa mengubah dunia ini gitu ya. Luas banget ya mengubah dunia ini. Oke. Gitu Nah, sih. kita akan mulai dari Gen Z dulu ya. Jadi sebelum aku bicara, ini kumpulan dari beberapa insight yang aku dapat ya. Mostly personal gitu. Mungkin ada beberapa riset juga untuk menguatkan pandangan ya. Tapi kita akan mulai dulu dari sebuah filsafat nih, Mas Didi. Kenapa Oke. coba? Karena menarik nih, kalau kita ngomongin konflik antar generasi nih Kak Didi, kayak generasi atas tuh selalu menganggap generasi bawahnya itu selalu buruk gitu. Itu tuh bukan hanya sekarang aja gitu. Gitu. Kalau misalnya kita lihat karya Aristoteles gitu ya, Aristoteles itu juga mengkritik generasi muda Yunani waktu itu, yang katanya tipsi gitu ya, generasi yang mabuk gitu. Jadi memang kritik antar generasi itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada gitu. Fun Ada fact gitu lagi ya ya. teman-teman ya. Oke, oke. Strawberry Generations itu sebenarnya adalah ungkapan yang sekarang happening gitu. Tapi tahu nggak, Strawberry Generation itu pertama kali muncul ungkapan untuk siapa? Wait, 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 Untuk wait, wait. Kalau Strawberry Generation, aku sebenarnya jujur banget nih. hmm, Kalau dengar pertama kali itu dari Prof. Renal Kasali. Nah, dalam pandanganku adalah benar. ini kelihatannya merujuk ke Gen Z nih gitu. Benar gak sih? Benar Ternyata nggak? Strawberry Generation itu, mungkin yang teman-teman yang belum tahu Strawberry Generation itu adalah kalau strawberry itu kan lembek ya teman-teman ya, bijinya tuh bisa Hmm. terpisah dengan mudah dan lain-lain. Itu menggambarkan bahwa rapuh gitu ya.
Nah, istilah strawberry generation itu pertama kali muncul itu disematkan untuk millennials ternyata. Millennials di atas generasi Z gitu ya. Ada di umur 80 sampai tahun 2000 gitu. Jadi itu jadi sebenarnya konteks generasi yang strawberry, generasi yang lemah dan lain-lain itu tuh sudah terjadi dari zaman Yunani sampai sekarang tuh masih tetap terjadi gitu. Bahkan ya kalau kita ngomongin soal kampus aja kayaknya kalau ospek tuh selalu ngomong ya, angkatan kalian ini nggak kompak ya dibandingkan sama angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Selalu ada perbandingan seperti itu gitu. Nah, memang sekarang dalam melihat perbandingan itu kita harus lebih objektif gitu. Somehow kalau misalnya ditanya, benar nggak sih persepsi tentang Gen Z itu yang lebih fragile atau sensitif terhadap perasaan atau memang ibaratnya ya rapuh gitu? Aku akan jawab itu tidak gitu, tidak bisa didefinisikan karena yang pertama gitu. Kalau kita ngelihat riset dulu nih, riset dari apa ya, dari berbagai sumber gitu. Mungkin ada riset yang mengatakan bahwa generasi Z ini sangat concern terhadap kesehatan mental. Yes gitu. Mereka peduli terhadap kesehatan mental sehingga ada beberapa anggapan bahwa dikit-dikit minta healing dan lain-lain gitu. Yes, itu benar gitu. Itu benar ya. Karena memang zaman era informasi sekarang, informasi tentang kesehatan mental itu sudah semakin banyak didapatkan gitu. Dan solusi-solusi yang ditawarkan sama influencer-influencer kesehatan mental itu kebanyakan ya healing itu gitu. Jadi permasalahannya itu bukan mereka yang sebenarnya sangat lemah, tapi karena lingkungan mereka yang mengajarkan kalau misalnya ada masalah itu healing gitu. Gitu, jadi itu pengaruh sosial media juga. Bahkan yang lebih uniknya lagi gitu, sebenarnya ada satu riset dari University of California nih Kak Didi. Kalau kita ngomongin delay of gratifications itu kecenderungan orang bisa menahan kesenangannya untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa depan gitu. Kayak kita mau beli iPhone gitu. Kalau misalnya orang yang nggak punya rasa delay of gratification yang tinggi, ya udah uang tabungannya buat beli iPhone itu selalu dipakai aja buat beli iya gitu, buat beli cilok dan lain-lain ya nggak dapet iPhone-nya gitu. Nah tapi kalau punya delay of gratification yang tinggi, ya udah dia bisa kuat itu nabung dan menolak semua gangguan yang ada di dalam hidupnya gitu. Nah ternyata by research generasi delay of gratification-nya itu lebih bagus loh dibandingkan sama generasi sebelumnya gitu. Bahkan lebih bagus. Berarti anggapanku selama ini salah banget deh, salah besar ya. Nah, makanya tadi aku ngomong gitu, tidak signifikan karena apa? Perbandingannya itu masih belum sesuai gitu. Nah, ini masuk ke ini ya, masuk ke dalam konteks Gen Z ya. Kalau menurutku perbandingan terbesar Gen Z yang Pak Renat Kasali juga obrolin itu sebenarnya adalah di media atau memang di self diagnose gitu. Jadi kayak apa tuh, Mas? Kemarin itu diagnosis itu adalah sekarang kan informasi banyak banget tentang kesehatan mental ya. Dan informasi-informasi itu tersebar di TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain-lain gitu. Sehingga kalau misalnya kita ada depresi gitu, depresi ciri-cirinya gitu. Tanpa penilaian dari ahli, tanpa penilaian psikolog atau psikiater, akhirnya dia mengiyakan dirinya itu sedang mengalami depresi gitu. Nah, dapat. Nah, jadi kemarin tuh aku habis berantem Kak Didi. Gimana nih? Berantem gimana? Jadi ya berantem dalam hal yang baik ya. Jadi ada salah satu influencer kesehatan nakes ya di TikTok, videonya itu viral. Jadi musik ini tuh apa? Kadang bikin aku kesal gitu. Nah itu tahu. Nah terus dia di situ nulis gitu tanda-tanda depresi, gitu. Ciri-ciri depresi ringan gitu. Terus ada jarang mandi, ada apalagi ya introvert katanya kayak gitu. Terus ada pokoknya ada banyak ciri-ciri yang sebenarnya itu tuh bukan ciri-ciri depresi. Even walaupun itu ciri depresi sebenarnya menegakkan depresi itu nggak bisa kalau misalnya
kamu jarang mandi berarti kamu depresi gitu? Enggak gitu. Kalau misalnya kamu introvert kamu depresi gitu? Enggak gitu. Harus ada syarat-syarat tertentu yang ditulis dalam DSM atau Diagnostic Statistical Methods, itu buku kesehatan jiwanya dari psikolog psikiater. Itu harus tegak gitu berapa syarat-syarat tertentu. Tapi si nakes itu dia dengan PD-nya gitu, dengan joget-jogetnya menyatakan bahwa oke nih, ini depresi ringan itu jarang mandi lah, terus introvert lah, apa dan lain-lain gitu. Dan itu viral Kak Didi. Nah, kayaknya aku pernah lihat deh video itu. Nah, aku bikin status. Dan ketika aku cek gitu kelihatannya aku depresi dah. Nah, iya kan? Dan itu permasalahannya itu bukan masalah dia yang ngeposting dan joget-joget itu. Permasalahannya itu adalah ada banyak di kolom komentarnya tuh yang percaya bahwa dirinya sedang depresi karena tanda-tanda seperti itu gitu. Aduh. Itu berarti nggak jadi positif ya videonya ya? Positif gitu misalnya akhirnya ya dia mau mempromosikan kesehatan mental dia sendiri yang akhirnya menakuti orang supaya dia punya ketakutan terhadap dirinya dan menganggap dirinya kesehatan mental gitu. Dan menurut itu udah melanggar kode etik gitu. Psikolog aja nggak ada yang berani loh, psikolog sama psikiater tuh nggak ada yang berani memberikan diagnosis secara publik gitu. Nah dia ujuk-ujuk ngomong kayak gitu. Nah kita ngomongin soal Gen Z ya. Di lingkungan yang sekarang banyak sosial media, TikTok dan lain-lain, influencer yang nggak bertanggung jawab kayak gitu banyak loh Kak Didi. Dan akhirnya apa? Oh ada tugas dikit, dimarahin dikit, apa dan lain-lain. Itu tuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak ideal gitu, atau memang dianggap sesuatu yang itu mencerakai hatinya dia dan lain-lain. Dan ujung-ujungnya gitu ya, self diagnosa itu lebih cepat gitu. Mendiagnosa diri sendiri punya kesehatan mental itu lebih cepat gitu. Nah itu sih sebenarnya bukan Gen Z-nya yang sebenarnya bermasalah, karena setiap generasi kesehatan mental itu selalu penting gitu. Kalau misalnya kita banyak-banyakan kasus kesehatan mental, ayo kita buka di Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia ke-1 itu lebih banyak kesehatan mentalnya gitu. Gitu tapi ya? Buat Gen Z ini dengarkan ini ya, dan yang ngomong ini adalah bukan orang sembarangan begitu. Oke baik, silakan lanjut Mas Aziz. Tapi yang paling harus dipertanggungjawabkan adalah sebagaimana nih influencer ini menyebarkan informasi kesehatan mental sehingga banyak orang-orang yang misleading. Nah permasalahannya itu ada di situ gitu sih. Jadi memang kesimpulannya ada yang bisa sampai di titik ini. Aku secara pribadi ya, ini bukan institusi atau by research ya, tapi secara beliefku pribadi, aku nggak bakal bisa ngomong Gen Z itu lemah gitu. Gen Z itu fragile dan mudah gitu. Dalam ada kekuatannya Gen Z, dan aku melihat sebenarnya bukan masalah Gen Z-nya, tapi lingkungan dari Gen Z-nya sendiri yang membentuk mereka seperti ini gitu. Karena ada juga misalnya Gen Z yang dia berada di lingkungan yang sangat positif gitu, lingkungan yang sangat produktif. Dia bisa juga kok sebenarnya lebih baik bahkan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Gitu sih Kak Didi kalau menurutku Kak Didi. Jadi lebih kontekstual, dan ini akibat sosial media gitu. Oke, jadi misal aku hari ini beranggapan bahwa Gen Z itu kayak gampang stres, kemudian mudah cemas, depresi atau mental disorder dan lain-lain, itu berarti salah dong berarti selama ini aku. Menurutku ya nggak bisa diomongin itu gara-gara Gen Z-nya, tapi gara-gara informasi yang diterimanya. Dapat. Oke. Tapi itu artinya untuk kondisi-kondisi yang aku sebutin tadi itu terjadi di semua generasi begitu? Benar, di semua generasi. Di semua generasi, bahkan sebenarnya kalau misalnya kita lihat target pasarnya sendiri dari biro-biro psikologi gitu ya, itu adalah generasi-generasi yang bukan Gen Z gitu. Yang banyak menggunakan layanan psikologi itu banyak juga generasi di atas Gen Z gitu. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu di semua generasi ada, tapi sekarang framing yang terjadi adalah ya seperti itu gitu. Dan framing ini bukan hanya sekarang gitu ya, seperti saya jelaskan, framing ini dari zaman Yunani kuno juga udah ada gitu, nyalahin Gen Z lemah gitu, nyalahin generasi paling muda itu lemah. Kalau ini Mas, untuk kelebihan generasi atau Gen Z itu sendiri apa sebenarnya dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya gitu? Mungkin kelebihannya adalah benar ya, kreatif ya, karena memang Gen Z itu melihat banyak
banyak informasi, dan kalau misalnya ketemu sama ide-ide tertentu itu juga bisa menjadi apa ya, suatu produk yang bagus. By the way, sebenarnya kan Oke. kalau creativity itu nggak harus menciptakan ide baru ya, combine Oke. menggabungkan ide-ide yang lama itu menjadi satu hal yang baru, itu juga dimasuk dengan creativity. Dan sekarang banyak loh startup gitu ya, atau memang karya-karya dari Gen Z yang dia tuh bisa melihat connecting the dots gitu. Oh, ada informasi ini, informasi ini bikin satu yang sangat bermanfaat. Nah, itu Gen Z keren banget masalah kolaborasi tersebut gitu. Terus kelebihannya memang teknologi savvy ya. Jadi lebih cepat dalam berkomunikasi, lebih ibaratnya cepat juga dalam mengadaptasi teknologi gitu. Karena sekarang kecepatan, mungkin sekarang kita ngelihat belajar teknologi itu udah sesuatu yang apa ya, udah lumrah lah, semua orang harus belajar sama teknologi gitu. Tapi bandingin kalau misalnya di masa-masa mendatang gitu, ada oh, bukan di masa mendatang ya, maksudnya di dalam segmentasi tertentu gitu. Misalnya ada software aplikasi statistik atau apa dan lain-lain. Gen Z itu biasanya lebih cepat nguliknya gitu, karena bagi mereka nggak tahu sesuatu kan dia langsung cari gitu dan lain-lain kan. Oke. Banyak sih sebenarnya kelebihan Gen Z sih sebenarnya. Kalau misal dibandingin dengan generasi sebelumnya begitu, entah itu generasi X, Y, pokoknya generasi sebelumnya gitu, kesempatan mereka untuk mengalami mental health itu sendiri, benar nggak sih kalau dikatakan ini ya lebih besar Gen Z gitu, atau gimana? Oke. Kalau secara persentase gitu. Oke. Jadi secara presentase tentu aku nggak megang ya sebenarnya berapa banyak Gen Z dan lain-lain gitu. Mungkin mungkin ya karena sekarang orang-orang udah mulai care sama kesehatan mental, makanya Oh, baru dihitung iya iya berapa iya ya, orang yang menggunakan dapat. layanan kesehatan mental. Di Baik baik zamanku baik. kuliah, aku kuliah di psikologi. Ya maksudnya ya itu belajar psikologi gitu. Di zaman aku kuliah, lulus di tahun 2017 atau 2018 lupa gitu ya. Belum ada layanan psikologi online yang bisa curhat secara online gitu. Kalau Oke. pun ada, itu tuh nggak terkenal sekarang gitu. Dan orang-orang yang namanya mau konsultasi psikologi itu tuh harus datang ke lembaga psikologi yang you Benar. name it gitu. Nggak banyak orang tahu lembaga psikologi itu ada di mana gitu. Nah, kalau sekarang banyak nih lembaga psikologi online, banyak layanan konsultasi online dan lain-lain, karena aksesnya banyak. Jadi orang-orang yang memiliki masalah psikologi sekarang lebih sering untuk lebih sering untuk lebih cepat ingin menyelesaikannya gitu, menyelesaikannya dengan ibaratnya solusi-solusi yang lebih ibaratnya kredibel lah, tanda kutip ya, walaupun kredibilitas itu bisa milik siapa gitu, Ustadz pun sebenarnya bisa mental health counselor gitu ya. Oke. Tapi ibaratnya memang sekarang layanannya terbuka lebar, makanya bisa juga karena layanan terbuka lebar, angka penggunaan layanan kesehatan mental juga meningkat gitu Kak Didi. Jadi kita harus kritis juga gitu melihatnya ya. Gitu. Baik. Oke. Tapi kayak gini Kak Tapi Didi. gini, sebelum Ayo. lanjut Mas, misal aku kan bukan, aku sendiri kan bukan Gen Z nih. Misal aku menyadari kalau kelihatannya aku ada masalah nih, hidup ini kayak nggak ada artinya aja gitu. Itu what should I do gitu. Oke. Misal Nah ini sebenarnya nggak fokus ke Gen Z ya. Misal baik itu Gen Z ataupun Gen X atau yang lainnya gitu, atau bahkan baby boomers gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dilakuin gitu? iya. Sebenarnya tidak ada masalah yang harus kita pegang dulu ya Kak Didi ya, pertama ya. Oke, dapat. Tidak ada masalah yang berat ataupun ringan gitu, karena setiap orang tuh punya ukuran dan kekuatannya masing-masing gitu. Yang pasti nomor satu, jangan pernah membandingkan ya masalah orang lain sama masalah yang diterima. Begitupun dengan saya, mungkin ini adalah pribadi ya, pendapat pribadi saya. Sehingga kalau misalnya nanti ada masalah yang beda, it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Tapi kalau boleh saran sebenarnya, pertama kali yang harus kita lihat itu adalah tujuan dari kesehatan mental. Kalau kita bawa lagi ke WHO gitu ya,
Ada tuh definisinya A B C D E F G tapi belakangnya tuh ada satu gitu. Bisa beraktivitas secara produktif, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kesehatan mental itu kita harus tahu dulu titik akhirnya itu seperti apa. Titik akhirnya itu adalah kita harus bisa menyelesaikan segala tantangan atau segala hambatan dalam hidup kita supaya bisa produktif. Nah, yang nggak boleh. Nah, sekarang ini kesehatan mental itu produktifnya hilang, Kak Didi. Jadi kalau misalnya kita lagi capek, lagi ada ibaratnya masalah dan lain-lain, solusinya tuh bukan menyelesaikan masalahnya, tapi healing gitu, untuk menyelesaikan masalah emosinya gitu. Sebentar, Nah, dan itu setelah bener itu atau ya salah? udah. Dan itu salah sebenarnya gitu. Healing itu adalah part of dari terapi gitu. Tapi setelah healing, what next? Ya udah kita harus menghadapi masalahnya gitu. Gitu. Jadi banyak orang yang menganggap healing itu adalah solusi terakhir kalau misalnya stres. Tapi sebenarnya harusnya healing itu adalah salah satu metode kita untuk menyelesaikan rangkaian gitu, rangkaian stres itu tersebut. Itu bisa dianggap sebagai langkah pertama aja nggak sih? Bahkan sebenarnya nggak perlu pakai healing pun kalau memang nggak diperlukan ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Tapi kan beda-beda setiap masalah orang. Mungkin aku akan bicara sesuai kapasitasku aja ya sebagai psikolog industri dan organisasi yang ngomongin soal ini ya konteks pekerjaan ataupun konteks performa pelajar gitu. Yang pertama, saat kita lagi menghadapi kondisi yang sulit, stres, depresi dan lain-lain, yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi fisiknya dulu, gitu. Karena ini jarang banget diperhatikan sama orang, apalagi di generasi-generasi kita yang udah minim olahraga nih sebenarnya. Jadi yang pertama, jadi kita harus lihat dulu kalau misalnya tubuh kita sama pikiran kita itu adalah satu hal yang nyambung gitu. Kalau misalnya kita stres, cek dulu deh makanan yang kita makan itu sebenarnya udah sehat atau belum gitu. Bagaimana sih pola olahraga kita gitu. Bagaimana sih pola tidur kita dan lain-lain gitu. Karena sebelum kita masuk ke psikologi, ayo kita rapihin dulu secara fisik gitu. Kalau fisiknya udah rapi, ayo kita beres-beres secara psikologi. Kebanyakan orang yang mengorbankan fisik gitu ya. Dan fokus gitu ya, dia mau menyelesaikan psikologisnya aja dan lain-lain, akhirnya dia melupakan aspek yang penting, salah satunya adalah tidur gitu. Kalau tidur terganggu, mood juga terganggu pasti gitu. Karena ya pagi-pagi dia emosinya udah nggak stabil karena kurang istirahat gitu. Atau makanannya dicekoki dengan makanan-makanan yang hanya pengen membuat dia senang gitu. Ujung-ujungnya dia malah pusing gara-gara kolesterolnya naik, atau memang dia malah kecanduan tanda kutip ya narkoba atau apa dan lain-lain. Nah itu sebenarnya harus dirapin dulu dari fisik. Setelah dirapin secara fisik, yang kedua kita harus bisa belajar gitu bahwa di dalam tubuh kita sebenarnya itu dibagi menjadi dua kekuatan, Kak Didi. Kekuatan yang menahan kita sama kekuatan yang ibaratnya menunjukkan siapa kita sebenarnya gitu. Jadi aku ambil contoh ya, kalau misalnya kita lagi pengen ngerjain suatu project, contohnya mau bikin channel YouTube seperti ini gitu. Beberapa orang mungkin ya itu tuh ada pikiran-pikiran yang ngomong memang nanti channel YouTube-nya ada yang nonton gitu, nanti memang biayanya cukup gitu, emang nanti bakal viral nggak sih sebenarnya dengan konten tersebut gitu. Nah ada juga di dalam diri kita yang ngomong gitu bahwa ayo kita coba dulu, karena kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak coba kita nggak bisa improve kualitasnya gitu dan lain-lain gitu. Nah suara itu sebenarnya saling tarik menarik di dalam tubuh kita, sehingga kita ujung-ujungnya itu tuh kayak tarik tambang gitu, antara kita mau produktif atau kita mundur dan menyerah gitu dan cari zona nyaman gitu. Nah orang-orang dalam kondisi kesehatan mental yang buruk gitu ya, dia nggak bisa memfilter itu, Kak Didi. Jadi pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam pikirannya itu lebih mendominasi, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya itu terkesan lebih tidak produktif, atau memang dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan yang sebenarnya kecemasan itu belum tentu terjadi gitu. Yang namanya cemas itu bukan itu tuh adalah sesuatu yang pasti belum terjadi gitu. Nah, makanya cemas itu. Kalau misalnya udah terjadi bukan cemas dong, itu namanya problem.
Oke, oke. Iya. Tapi aku ngerasain ini baru ngerasain bedanya ngobrol sama ahli psikolog seperti apa gitu. Dan berarti aku udah cukup berhasil dong melawan kecemasanku hari ini. Yaps, betul. Dan it's constantly battles. Itu adalah pertempuran abadi kita gitu ya. Bahkan dalam Islam Ya, sendiri ya, jihad ya, terbesar itu ya, ya. melawan diri kita kan. Ya, Oke, oke. kayak gitu juga Benar. dengan kita gitu. Jadi memang perjuangan terbesar kita tuh adalah melawan diri kita, melawan ketakutan kita dan kecemasan kita supaya kita bisa menjadikan ini gitu ya sebagai sesuatu hal positif di dalam diri kita. By the way, kalau kita ngomongin lagi soal research ya, itu juga ada researchnya ternyata Kak Didi gitu. Dan itu Gimana, bukan gimana, gimana, konsep gimana? value gitu, atau Oke, konsep oke, oke, oke. motivasi gitu ya. Oke, gimana? Penting Iya, nih, jadi penting nih. iya, jadi konsep tarik menarik dalam hidup itu bukan masalah ini ya malas atau motivasional gitu. Itu ada researchnya gitu. Researchnya adalah sebenarnya manusia itu mengembangkan eh, otak yang sifatnya itu defensif gitu, bertahan Mm-mm. gitu. Iya. Nah, kayak ibaratnya kalau misalnya kita mau bikin channel itu adalah attack kan. Kita mau melawan zona nyaman kita gitu. Kita mau Iya, iya, menambah iya, iya. kegiatan baru kita sehingga oke kita fight nih. Tapi di otak kita tuh ada bagian yang defense gitu. Gua bagian kabur gitu, gak flight gitu. Dan bagian kabur flight itu adalah bagian yang mau tubuh kita gitu ya, atau mengajak tubuh kita ke dalam zona nyamannya kita gitu. Udahlah nggak usah bikin channel lah, udah nggak usah ketemu si dia lah, udah nggak usah kerja bagus-bagus lah dan lain-lain gitu. Dan itu sebenarnya bagian otak juga yang berperan. Memang secara konsep paling bagus ya itu harus seimbang ya. Oh oke nih. Kapan kita tahu harus bertahan, kapan kita harus tahu menyerang gitu. Tapi ya balik lagi gitu. Kalau misalnya kita selalu mengikuti pikiran-pikiran negatif yang ada dalam tubuh kita secara ekstrim, ya kita akan menjadi bukan diri kita sesungguhnya gitu, tapi kita akan menjadi kecemasan kita sendiri gitu. Oke, dan ini lagi-lagi karena kita lagi ngomongin Gen Z gitu, ini bisa terjadi di generasi apapun ya berarti, Kak Aziz? Iya, bisa terjadi di generasi apapun. Dan bahkan sebenarnya Gen Z juga harus diketahui Kak, di tanggung jawab mereka sangat besar juga gitu. Gen Z ini lahir di zaman COVID. Ya kita sama-sama saksi gitu. Berapa jumlah teman-teman kita yang akhirnya kehilangan pekerjaan karena COVID. Dan Ya, zaman ya, pemulihan ya. Tahu. dituntut juga nih ada resesi lah gitu. Resesi 2023 dan lain-lain gitu. Tantangan hidup mereka tuh semakin kuat ya. Tambah lagi sekarang udahlah pekerjaan-pekerjaan semuanya pakai AI lah, pakai apa teknologi dan lain. Sehingga Gen Z ini punya tuntutan karir yang lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Walaupun kesempatan kerja itu ya tergantung ya balik lagi ke konteks dan negara masing-masing, tapi setidak-tidaknya tantangannya pun berbeda dengan tantangan zaman dahulu sih kan. So berarti Nah, apa nih yang harus dilakukan sebagai Gen Z nih untuk masa depan yang brilliant gitu, yang cerah banget gitu. Karena stigmanya kan entah itu di medsos ataupun di info-info manapun itu Gen Z itu udah kayak seakan-akan dilabelin dengan ini mah gampang lembek, kemudian gampang menyerah, kemudian suka stres, cemas, depresi nggak jelas, atau bahkan ada kasus-kasus yang ada berita-berita yang bilang mereka itu gampang untuk merasa udahlah aku habisin aja diri sendiri gitu. Gimana what should we do gitu as Gen Z, misal pertanyaan ini dari Gen Z, Kak. ya sebenarnya sih satu kata ya, dua kata. Satu kata. Ya bodoh aja sebenarnya gitu. Karena apa? Ya balik lagi gitu. Sampai kapan sih kita harus mempercayai omongan orang lain gitu? Karena orang lain itu nggak akan lihat proses kita gitu. Yang lihat prosesnya orang tua kita atau orang terkasih kita gitu. Orang lain itu biasanya melihat hasilnya gitu. Kalau misalnya berhasil ya udah kita bakal percaya dan lain-lain gitu. Nah, saat kamu berproses, fokuslah terhadap diri kamu gitu. Fokus terhadap kekuatan-kekuatan yang kamu miliki. Andai pun kamu memiliki kelemahan, fokus untuk bagaimana mensiasati kelemahan itu sehingga bisa menjadi kelebihan kamu di masa mendatang gitu. Gen Z salah satu hal yang paling saya sukai adalah mereka lebih sadar karir dibandingkan kita gitu. Semester 1 sekarang udah banyak loh mahasiswa-mahasiswa ini yang mencari magang gitu. Semester Zaman kita semester 1
Iya, semester 1 Santuy, masih santuy, jadi maba. santuy, santuy. Iya, semester 1 gitu masih ospek gitu, kenal-kenalan sama apa, main futsal dan lain-lain. Dan itu bisa menjadi karakter positif gitu, yang harus bisa dikembangin lagi sama Gen Z. Nah, by the way, saya mau kasih satu hal yang positif nih buat Gen Z gitu ya. Eh, Bagaimanapun teman-teman, perusahaan itu pasti butuh atau memang ya company lah, kita ngomongin company gitu. Pasti butuh regenerasi, pasti butuh pegawai, pasti butuh karyawan dan lain-lain, dan kesempatan kerja itu pasti akan diberikan ke generasi Z gitu. Jadi tinggal bagaimana sih sebenarnya generasi Z ini bisa memaksimalkan kapasitas-kapasitas diri dia, tidak peduli dengan stigma-stigma yang ada sekarang gitu. Nah, selanjutnya saranku untuk Gen Z adalah, nah teman-teman di sini adalah teman-teman yang mewakili golongan masyarakat terbesar nih, gimana ya sebutnya? Ya Kak Didi kan tahu ya, kita lagi bonus demografi ya Oke, tahu. sekarang kan. Oke, Ya oke, kan? benar, Bonus benar. demografi itu paling banyak gen apa? Gen Z Gen Z. gitu. Paling banyak tuh Gen Z. Ya, Iya, ya, makanya kita ya, bonus ya. demografi gitu. Jadi, nah saat Gen Z, saat kita jualan suatu produk gitu ya, ke teman-teman kita itu biasanya lebih mudah dibandingkan kita jualan produk ke yang bukan seumuran kita gitu. Misalnya kita jual produk tentang sejadah untuk sholat malam orang-orang yang udah sakit pinggang gitu. Itu kan buat pensiun ya dan lain-lain gitu. Kalau saya ngejelasin produk itu kayaknya nggak cocok ya. Ini masih enak pinggangnya gitu ya. Tapi kalau aki-aki yang udah sakit pinggang ke temennya di musola ngomong gitu, ini sejadah enak banget ya, biasanya dibeli sama temennya gitu. Nah Gen Z juga kayak gitu. Gen Z itu tahu di masa mendatang Indonesia itu akan dipegang sama Gen Z itu. Dan sesama Gen Z pasti tahu kebutuhan Gen Z secara lebih baik itu seperti apa. Kita nggak usah ngomongin kebutuhan barang deh. Yang paling tahu strategi marketing, strategi politik, strategi sosial yang lebih baik, strategi pendidikan yang lebih baik ya Gen Z itu sendiri gitu. Jadi saat nanti Gen Z ini bisa menjadi angkatan kerja yang produktif di Indonesia, teman-teman dari Gen Z inilah yang bakal lebih memahami teman-teman sekitarnya dan memanfaatkan peluang tersebut gitu. Makanya sekarang ini tuh banyak banget perusahaan-perusahaan yang basis sektornya itu adalah young age, let's say kayak edutech atau memang perusahaan-perusahaan buku dan lain-lain, mereka udah kewalahan kalau misalnya marketingnya itu bukan Gen Z gitu, nggak ngerti gitu. Dengarkan ini Gen Z. Ini Gen Z harus mendengar ini. Iya. Nah, itu yang aku sebut tadi gitu. Kalian tuh lebih memahami generasi kalian, dan generasi kalian ini adalah ujung tombak dari perekonomian gitu ya. Jadi manfaatkanlah pengetahuan-pengetahuan kalian itu untuk berkembang di karir ke depannya. Gitu sih paling. Barangkali ini pesan satu kata atau satu kalimat sebagai pesan penutup untuk Gen Z, Mas. Biar makin semangat dan tidak khawatir dengan masa depannya dia seperti apa dan tidak terpengaruh dengan apapun pemberitaan negatif tentang Gen Z itu sendiri. Baik, ya kalau saran saya sih pertama, saya nggak bakal pernah membuat Gen Z untuk tidak khawatir dengan masa depan. Karena semakin kita menahan kekhawatiran itu nggak mungkin sih. Khawatir itu akan selalu ada gitu. Dan semakin kamu tahan kekhawatiran itu, semakin besar juga kekhawatiran itu ada dalam diri kita gitu. Oh gitu. Jadi ya udah. Iya loh, nahan pikiran negatif itu sulit gitu. Yang penting itu adalah bagaimana kita mensiasati pikiran negatif kita itu. Nah, kekhawatiran di masa mendatang itu bukanlah hambatan kita untuk berhenti bergerak, tapi kekhawatiran itu adalah sesuatu yang harus kita jadikan tantangan ya, harus kita jadikan satu dinamika hidup gitu. Karena di buku biografi manapun orang sukses gitu ya, pasti ada kisah dia dalam berjuang, kisah dia jatuh, kisah dia bangun, kisah dia sedih dan akhirnya ada kisah berhasilnya gitu. Saya sampai sekarang sih belum menemukan satu biografi orang sukses yang flat gitu ya ceritanya gitu.
Even Donald Trump yang anak orang kaya aja, dia punya jatuh bangunnya dalam membangun emperor bisnis gitu. Nah begitu juga dengan kita gitu. Dengan Gen Z ke depannya, apabila kita menemukan kesulitan, itu adalah part of proses yang membuat buku biografi kesuksesan kamu itu lebih manis gitu. Nah tinggal bagaimana kita mau menjalani tantangan ada dalam hidup kita. Itu seorang pemenang itu adalah orang yang bisa beradaptasi dengan cepat dengan tantangan, dan sejauh apa lari tantangan, masalah itu akan lebih cepat mengejar kita dan pasti akan sampai ke dalam diri kita, karena memang tidak ada solusi lain gitu untuk bisa menyelesaikan masalah kecuali menghadapinya sih Kak Didi. Itu. BTW untuk teman-teman Gen Z di sini ya lagi nonton juga semangat ya teman-teman. Ini ada part of kesehatan mental juga yang mau aku present gitu. Tadi aku sempat sebut gitu kayak tubuh kita itu sebenarnya adalah perperangan antara motivasi kita dan juga dorongan yang menahan kita untuk terus berada di zona nyaman. Tapi teman-teman, saat ada pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita, sebenarnya kendali untuk mengendalikan pikiran negatif itu ada di kita. Kita mau percaya nggak sih dengan pikiran negatif yang muncul? Nggak semua pikiran negatif itu pasti akan terwujud. Pun kalau misalnya pikiran negatif kita terwujud, bukan takutnya yang harus kita adakan gitu, tapi antisipasi kita apa ya supaya pikiran negatif itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Mungkin gitu aja Kak Didi ya. Oke, pesan-pesan udah tadi hari ini kita bener-bener 40 menit, 30 atau 40 menit itu full of daging. Tidak ada 1 menit pun yang terlewatkan tanpa ilmu itu. Dan tadi kita udah ngobrol banyak banget tentang Gen Z, karakter positifnya seperti apa, kelebihannya apa, kemudian dan ternyata apa namanya, sebagai seorang Gen Z teman-teman tidak perlu apa ya overthinking ya Mas, dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, fokus kepada hal-hal yang memang teman-teman ahli di sana, dan justru Gen Z itu sebenarnya sisi positifnya itu jauh lebih banyak gitu ya daripada pemberitaan-pemberitaan yang ada. So ada hal-hal lain yang mungkin pengen Mas Aziz sampaikan? Ya, ya teman-teman tetap semangat ya dan tetap stay di channel ini karena banyak informasi-informasi yang bermanfaat. Terima kasih, baik. Hey, Kak Aziz, terima kasih atas ilmu dan pesan-pesan yang udah disampaikan tadi. Nah, ini last but not least nih. Jadi misal nih ada teman-teman yang lagi dengerin kita, obrolan kita pada hari ini, pengen hubungin Kak Aziz itu, bisa nggak sih? Oh bisa ya, jadi Oh, teman-teman kalau bisa. misalnya mau konten-konten kesehatan mental gitu ya, aku juga lagi nulis nih teman-teman di Instagram aku, follow aja ya @ardenaziz. Nah nanti di situ bakal ngebahas tips-tips kesehatan mental yang kaitannya dengan bagaimana untuk menjadi produktif ya. Jadi yang aku lagi senengin itu produktif tapi bahagia kan Didi. Mantap. Luar biasa. Untuk IG-nya Kak Aziz nanti akan aku tulis di bawah sini, dan teman-teman silahkan kepoin. Kemudian kalau bisa langsung hubungin aja. Gimana Kak Aziz, masih single? Enggak ya? Bukan ya? Gak dong. Bukan ya? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Kak Aziz atas ilmu dan waktunya yang sudah dikorbankan pada hari ini. Terima kasih banyak, dan teman-teman Sama-sama. semoga kita semua bisa mengambil ilmu dari obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Sama-sama Kak Didi.